Halo semua, kami dari kelompok 3 Biologi C 2020 akan menjelaskan mengenai fertilisasi, tipe telur dan pola arah pembelahan. Kelompok kami terdiri dari Aris Muhammad Nur Jamil, Fani Nur Anissa, Lisa Aslamiyah, Nur Azema, dan Denden Sakinah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh Dr. Andes Haji Dadang Mahmudin MSI, Dr. Didik Priyandoko MSI, dan Dr. Henawati SPT MSI. Proses fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Peleburan inti sel sperma dan inti sel telur ini nantinya akan membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Sebelum proses fertilisasi berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi merupakan keluarnya sel telur dari ovarium yang normalnya terjadi setiap bulan. Sel telur yang matang akan berada di tuba falopi dan perlahan menuju uterus. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka sel telur akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Proses fertilisasi terbagi menjadi fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Pada fertilisasi internal, proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur terjadi di ampula tuba, yaitu bagian terluar dari tuba falopi. Transport sperma menuju tuba falopi dibantu dengan dorongan dari ekor sel sperma dan silia pada sel yang melapisi dinding uterus. Pada tahap ini, sperma mengalami proses yang disebut kapasitasi sperma yang terjadi ketika bahan kimia yang dilepaskan oleh uterus melarutkan lapisan kolesterol dari sperma sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan motilitas atau kekuatan sperma untuk mencapai tuba falopi lebih cepat. Kemudian sperma akan mengalami reaktivasi dan bergerak menuju ovum setelah ovulasi. Fertilisasi terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase penetrasi atau penembusan sel sperma pada lapisan corona radiata. Corona radiata merupakan bagian terluar dari ovum yang terdiri dari sel-sel oval yang dipersatukan oleh asam hyaluronat. Kemudian pada fase kedua, sel sperma akan masuk menuju zona pelusida. Zona pelusida merupakan lapisan pertama yang berbentuk membran yang tebal. Setelah penempelan zona pelusida, terjadi reaksi akrosom yang akan diinduksi oleh protein-protein yang ada di sekitar zona pelusida. Enzim hidrolitik akan dilepaskan dari akrosom untuk membantu menembus zona pelusida. Kemudian, akrosom akan bereaksi dengan lapisan perivitelin. Selanjutnya, pada fase ketiga, plasma membran dari sel sperma akan sel telur dan berfusi. Inti sperma akan masuk ke dalam sel telur, kemudian ekor sperma akan terlepas. Setelah sperma berhasil menembus bagian dari zona pelusida, maka selanjutnya terjadi reaksi kortikal. Butiran kortikal di dalam sitoplasma ovum akan melepaskan enzim ke zona pelusida yang menghancurkan situs pengikat sperma dan mengentalkan serta mengeraskan matris glikoprotein pada zona pelusida, sehingga akan mengeras menjadi tidak dapat ditembus oleh sperma lainnya. Sementara itu, fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara
Sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Betina melepaskan telurnya dan pejantan melepaskan sperma di area dan waktu yang sama. Jika sel sperma mencapai sel telur, maka pembuahan dapat terjadi. Sebelumnya perlu diketahui ada dua jenis kembar, yaitu kembar identik atau monozigotik dan kembar tidak identik atau dizigotik. Pada kembar identik atau monozigotik, bayi berasal dari satu buah sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma. Telur yang sudah dibuahi tersebut akan membelah menjadi dua atau lebih, sehingga menghasilkan dua janin yang memiliki karakteristik yang sama, mulai dari DNA, golongan darah, dan karakteristik fisik seperti jenis kelamin, wajah, warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Proses yang lebih jelasnya seperti berikut. Gambar berikut ini adalah gambar organ reproduksi wanita. Terdapat bagian uterus, serviks, vagina, dan tuba falopi. Ovarium setiap bulannya akan melakukan ovulasi atau pelepasan sel telur. Sel telur akan berjalan terus menuju uterus melalui tuba falopi. Jika ada sel sperma yang masuk pada serviks melalui vagina menuju uterus, maka sel sperma akan bergerak mencari sel telur. Salah satu sel sperma akan berhasil bertemu dengan sel telur. Saat itulah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Pada masa pembuahan, sel telur yang matang dibuahi oleh sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot akan membelah dan bila kembar, maka akan membelah menjadi dua. Kedua zigot ini akan menempelkan diri ke endometrium untuk selanjutnya berkembang menjadi janin. Jika pembelahan zigot terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1 hingga 3 hari setelah pembuahan, maka embrio atau bakal bayi biasanya memiliki satu plasenta yang sama tetapi dengan kantung ketuban yang berbeda. Jika pembelahan terjadi 14 hari setelah pembuahan, maka embrio kemungkinan akan menempel satu sama lain atau kembar siam. Kembar siam termasuk dalam kelompok kelainan bersama fetus in fetu. Fetus in fetu terbentuk dari kembar monozigot. Kondisi fetus in fetu bisa dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah yang menempel pada tubuh kembaran lainnya, atau dalam dunia medis disebut sebagai eksternal parasitik. Jenis berikutnya adalah internal fetus in fetu, yang membuat bayi kembaran berada di dalam tubuh bayi yang masih hidup. Proses terbentuknya kondisi fetus in fetu terjadi di fase awal perkembangan janin. Saat itu, di dalam satu embrio sudah ada dua janin yang kembar. Sayangnya, proses pembelahan dan mekanisme tumbuh kembang janin tidak berlangsung dengan sempurna, sehingga membuat salah satu bayi kembar tidak bisa mengalami pertumbuhan organ yang lengkap, membuatnya menempel atau bahkan masuk ke dalam tubuh saudaranya. Sementara itu, pada kembar tidak identik atau kembar dizigotik, bayi berasal dari dua buah telur sehingga kembar jenis ini mungkin akan memiliki jenis kelamin, golongan darah, dan karakteristik fisik lain yang berbeda. Oleh sebab itu, anak kembar tidak identik akan terlihat seperti kakak beradik. Proses yang lebih jelasnya seperti berikut. Kedua ovarium, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri,
masing-masing melakukan ovulasi atau pelepasan sel telur. Kedua sel telur akan terus berjalan menuju uterus melalui tuba falopi. Jika ada sel sperma yang masuk pada serviks melalui vagina menuju uterus, maka sel sperma akan bergerak mencari sel telur. Ketika sperma bertemu dengan ovum atau sel telur, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan di tuba falopi. Pada masa pembuahan, dua sel telur matang dibuahi oleh dua sperma yang berbeda. Oleh karena memiliki dua telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri. Jadi, kembar tidak identik sama halnya dengan dua proses pembuahan yang terjadi dalam suatu kehamilan. Dalam kehamilan polizigot dari 3 janin yang dikandung, semuanya bisa kembar identik, tidak identik, atau bahkan kombinasi keduanya. Kembar polizigot yang tidak identik biasanya terjadi dari kehamilan 3 sel telur. Sedangkan kembar polizigot identik terjadi dari kehamilan monozigot yang berasal dari satu sel telur yang sama. Dalam hal ini, zigot terbagi menjadi 2 dan salah satu dari zigot itu terbelah lagi. Tipe pembelahan dibagi menjadi 4. 1. Isolesital, 2. Telolesital, 3. Megalesital, dan 4. Centrolesital. Dalam telur isolesital, jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar hampir merata di seluruh ooplasma, dengan inti berada di tengah, misalnya pada Echinodermata, Amphiosus, dan Mamalia. Pembelahan radial adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetri, misalnya pembelahan pada Echinodermata dan Amphiosus. Pada pembelahan spiral, orientasi spindel mitosis miring, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas atau di bawah blastomer yang lain. Pembelahan ini dapat dijumpai pada Annelida dan moluska. Pada pembelahan bilateral, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pembelahan rotasional dijumpai pada mamalia. Ciri-ciri pembelahan pada mamalia yaitu pembelahannya relatif lambat, orientasi blastomernya adalah khas. Pembelahan pada embrio mamalia berbeda dengan pembelahan pada embrio lain, di mana pada pembelahan embrio mamalia tidak sinkron. Blastomer pada embrio mamalia tidak semua membelah pada waktu yang sama. Contoh pembelahan radial pada ursin. Pembelahan ada 5 kali pembelahan dengan jumlah sel 2 kali dari jumlah sel sebelumnya. Arah pembelahannya vertikal, horizontal, 2 vertikal dan 2 horizontal dengan kesimetrisan simetris. Pada pembelahan pertama secara simetris dengan arah pembelahan vertikal dan sel terbagi menjadi 2. Lalu pada pembelahan kedua secara simetris arah pembelahan vertikal dan jumlah sel 4. Lalu pembelahan ketiga dengan arah pembelahan horizontal, jumlah selnya ada 8. Lalu pembelahan keempat dengan jumlah sel 16 dan arah pembelahannya 2 kali vertikal. Lalu pembelahan kelima dengan jumlah sel 32 dan arah pembelahannya 2 kali horizontal dengan kesimetrisan simetris. Berikut ini merupakan tipe telur telolesital. Tipe telur jenis ini ditemukan pada Pisces dan amfibi. Tipe telur telolesital ditandai dengan yolk yang banyak dan inti yang berada di tepi. Selanjutnya merupakan pembelahan pada embrio katak yang merupakan contoh dari amfibi.
Bidang pembelahan pada pembelahan pertama dan kedua memanjang dari kutub animal atau animal hemisphere ke kutub vegetal atau vegetal hemisphere, tetapi pembelahan ketiga tegak lurus terhadap sumbu kutub. Dalam telur katak, nutrisi yang tersimpan pada telur atau yolk terkonsentrasi ke satu kutub yang disebut kutub vegetal dan menjauh dari kutub animal. Distribusi yolk yang asimetris ini mempengaruhi pola pembelahan. Pada embrio katak, dua alur pembelahan pertama terbentuk sejajar dengan garis atau meridian yang menghubungkan kedua kutub. Selama pembelahan ini, yolk yang padat memperlambat penyelesaian sitokinesis. Alur pembelahan pertama masih membagi sitoplasma yolk di belahan vegetal ketika pembelahan sel kedua dimulai. Selama pembelahan ketiga, yolk mulai mempengaruhi ukuran relatif sel yang diproduksi di kedua belahan. Pembelahan ini bersifat ekuator atau tegak lurus dengan garis yang menghubungkan kutub dan menghasilkan embrio 8 sel, namun dengan ukuran sel yang lebih kecil di kutub animal. Berikut ini merupakan tabel pembelahan dari telur Pisces dan amfibi. Selanjutnya, tipe telur megalesital. Tipe telur megalesital merupakan tipe telur dengan yolk yang sangat banyak dan tersebar hampir di seluruh bagian telur. Sesuai dengan namanya, mega yang artinya besar, sehingga nukleus dengan sedikit ooplasma terdesak ke kutub anima. Pada Pisces, yolk memenuhi semua kutub vegetatif, sehingga ooplasma hanya ada di kutub anima. Sedangkan pada reptilia dan aves, masih terdapat ooplasma di kutub vegetatif, tetapi hanya sedikit. Tipe pembelahan telur megalesital yaitu pembelahan meroblastik atau parsial. Hasil pembelahannya bisa equal, yaitu blastomer terbagi menjadi dua bagian yang sama besar, dan unequal atau blastomernya terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. Yang hasilnya equal, salah satunya yaitu tipe moderately discoidal. Pembelahannya membentuk diskus atau cakram, namun tidak terlalu dalam karena terhalang oleh yolk. Tipe ini terjadi pada tipe telur yang yolknya memenuhi kutub vegetatif, misalnya pada Pisces. Sedangkan untuk pembelahan meroblastik unequal, salah satunya tipe discoidal, yaitu membentuk cakram yang dalam dan menghasilkan blastomer yang berbeda ukuran. Telur yang mengalami tipe pembelahan ini adalah telur megalesital, misalnya pada aves dan reptil. Selanjutnya, kita akan mengamati rumus pembelahan sel telur aves atau reptil. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh sel telur aves atau reptil tampak atas. Pembelahan pertama, arah pembelahannya vertikal sehingga jumlah sel menjadi 2 dan simetris. Pembelahan kedua, arah pembelahannya vertikal dan tegak lurus dari pembelahan pertama, lalu jumlah selnya menjadi 4 dan simetris. Pembelahan ketiga, arah pembelahannya masih vertikal tetapi terjadi 2 kali sehingga jumlah selnya menjadi 8 dan asimetris. Pembelahan keempat, arah pembelahannya horizontal, jumlah selnya menjadi 16 dan asimetris. Pembelahan kelima, arah pembelahannya vertikal dan terjadi sebanyak 4 kali sehingga kini jumlah selnya menjadi 32 dan asimetris. Pembelahan ini terjadi secara diskontinu karena pembelahan hanya terjadi di bagian bakal embrionya saja. Setelah mengalami proses pembelahan yang panjang, sel telur tersebut akan berkembang menjadi blastula dengan tipe discoblastula yang terdiri dari blastosol, blastodis, dan yolk. Berikut ini penjelasan mengenai tipe telur centrolesital. Tipe telur centrolesital ini diklasifikasikan berdasarkan cadangan makanannya. Centrolesital, cadangan makanan atau yolk berada pada bagian tengah, yaitu yolk terhimpun pada bagian dalam dari sel telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Contoh dari tipe telur centrolesital ini yaitu terdapat pada insekta dan arthropoda. Dapat dilihat dari gambar berikut dan juga ilustrasi dari arah pembelahan tipe telur centrolesital. Pembelahan pertama dengan jumlah sel yaitu sebanyak 2, dengan arah pembelahan yaitu vertikal. Pembelahan kedua, jumlah sel yaitu ada 4 dengan arah vertikal. Pembelahan ketiga arah juga horizontal dengan jumlah sel yaitu ada 8. Pembelahan keempat ada 16, kelima 32, dan seterusnya. Arah pembelahan dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Sehingga rumus pembelahannya yaitu dapat digambarkan sebagai berikut.
Selanjutnya ini adalah contoh dari pembelahan yang terjadi pada serangga atau insekta.